Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Kadek Darmawan SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SMPN 02 Negeri Agung. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang tugas 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Tapi sebelumnya, jangan lupa kasih komen dan subscribe. Happy watching. Baik, saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran fokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal, pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi menjadi fokus utama saya. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, merubah pemikiran bahwa yang pertama, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak-anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak-anak. Anak-anak bebas memilih berapa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, saya juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, yang pertama, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Kemudian, dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Setelah itu, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak
dan karakteristik anak, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan murid. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Kemudian, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan menuntun bukan menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Thanks for watching. Bye-bye.